Swastiastu, Bapak dosen dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan penilaian kinerja organisasi sektor publik. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan perkenalan. Nama saya Kade Yogi Novana Putra dan Laksan Gunuwate dan Bikomo hingga Mahardika. Penilaian kinerja organisasi sektor publik. Laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan adalah bangunan tentang neraca, laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal dari suatu perusahaan yang terjadi pada saat tertentu. Sektor publik dikenal adanya dua entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas perbankan. Entitas akuntansi bukan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, aset, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi diselenggarakannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya sesuai PP nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Kemudian yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Yang ketujuh, catatan laporan atas laporan keuangan. Kemudian analisis rasio keuangan sektor publik. Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio keuangan pada sektor publik belum begitu banyak dilakukan sehingga banyak teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Kemudian materi selanjutnya, pihak yang berkepentingan dengan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan daerah adalah pertama, DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah atau masyarakat. Kedua, pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. Yang ketiga, pemerintah pusat atau provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan atau pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Yang terakhir, masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi. Kegunaan analisis rasio pada sektor publik. Pertama, menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Kedua, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Kedua, mengukur sejauh mana aktivitas pemberitahuan daerah dalam membelajarkan pendapatan daerahnya. Keempat, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pendapatan daerah. Kelima, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Rasio-rasio yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan sektor publik terdiri dari: pertama, rasio kemandirian keuangan daerah. Kedua, rasio efektivitas pendapatan analisis daerah. Ketiga, rasio efektivitas pendapatan analisis daerah. Keempat, rasio aktivitas. Kelima, derajat
serta fiskal. Keenam, rasio ketergantungan. Ketujuh, debit service cover ratio. Ketujuh, rasio pemberitahuan. Ke-8, rasio standar penerimaan pendapatan. Kesimpulan, rasio efektivitas PAD ini menunjukkan seberapa efektivitas suatu daerah dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan tersebut. Rasio cakupan merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitasnya pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi pendapatannya.